Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah, Tuhan semesta sekalian alam, atas nikmatnya, atas perkenannya pada kali ini Bapak Guru buatkan video pembelajaran online Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya kelas 9 semester 1, bab 1 dengan judul Meyakini Hari Akhir Mengakhiri Kebiasaan Buruk. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, khususnya kelas 9. Anak-anakku yang saya banggakan, adapun materi pembelajaran kita adalah yang pertama, pengertian iman kepada hari kiamat. Yang kedua, macam-macam kiamat. Yang ketiga, kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang keempat, hikmah iman kepada hari kiamat. Itu materi yang harus kalian kuasai. Kemudian tujuan pembelajarannya sesuai dengan materinya, berarti yang pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus bisa menyebutkan macam-macam kiamat. Yang ketiga, tujuannya kalian harus bisa menyebutkan dan menjelaskan kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah kalian bisa menjelaskan hikmah iman kepada hari kiamat. Sebelum Bapak Guru lanjutkan, coba kamu ingat kembali. Kamu ingat-ingat, iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? Coba kamu jawab. Sudah kamu jawab? Oke, baiklah. Bahwasanya iman kepada hari kiamat adalah termasuk urutan rukun iman yang kelima. Bagi kalian sudah ingat, syukurlah. Yang belum ingat, akan saya sampaikan trik cepat cara mengikat rukun iman berikut ini. Ada trik cepat untuk mengingat urutan rukun iman. Jadi karena kalian sudah kelas 9 dan masih lupa dengan urutan rukun iman, saya harapkan mulai saat ini tidak lupa lagi. Saya berikan triknya agar selalu ingat dengan urutan rukun iman, yaitu dengan cara menghafalkan 6 huruf. Huruf apa saja? Yaitu A, M, K, R, H, T. Sekali lagi, A, M, K, R, H, T. Yang pertama huruf A, yang kedua huruf M, yang ketiga K, yang keempat R, yang kelima H, dan yang keenam T. A itu apa? A adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. M itu apa? M adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. K itu apa? Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. R itu apa? Rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. H itu apa? Hari kiamat. Dan T itu apa? T adalah takdir atau qada dan qadar. Dan saat ini kita akan belajar rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Baiklah anak-anakku, sekarang kita mulai belajar rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat, dengan materi yang pertama, pengertian iman kepada hari kiamat. Apa pengertian iman kepada hari kiamat? Kita ingat kembali, pengertian iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Adapun pengertian iman kepada hari kiamat secara istilah adalah
percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa dunia dan isinya akan hancur. Adapun salah satu dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 urutan surat ke-22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yaf'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam kiamat. Para ulama membagi kiamat menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa pengertian kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah yaitu hancurnya sepiakan alam, rusaknya suatu benda, dan matinya makhluk hidup. Kita lanjutkan dengan contoh kiamat sugro. Yang pertama gempa bumi, yang kedua gunung meletus, dan yang ketiga matinya seseorang. Anak-anakku, itu tadi macam kiamat yang pertama, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Adapun macam kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa kiamat kubro atau kiamat besar itu? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam dan isinya, atau kejadian hari kiamat itu sendiri. Jadi perbedaan antara kiamat sugro atau kiamat kecil dengan kiamat kubro atau kiamat besar adalah kalau kiamat sugro itu sebagian, kalau kiamat kubro itu adalah keseluruhannya. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat. Kejadian yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Apa alam barzah itu atau alam kubur itu adalah batas antara dunia dan akhirat, di mana nanti semua manusia yang meninggal sebelum hari kiamat, maka dia akan masuk ke alam barzah. Di alam barzah nanti akan ada pertanggungjawaban dari semua amal perbuatan manusia, dan ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada juga yang mendapatkan azab kubur. Nikmat kubur bagi orang-orang yang beramal saleh, sedangkan azab kubur bagi orang-orang yang beramal buruk. Kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats itu? Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkan kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat peristiwa kiamat. Jadi manusia yang meninggal pertama sampai manusia yang meninggal terakhir, ketika Yaumul Ba'ats ini akan dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya, dan bangkitnya sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ketika hidup di dunia. Ada yang wajahnya bersinar seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang-bintang, namun ada pula yang wajahnya seperti hewan, semisal anjing, semisal kera, semisal tikus, dan lain sebagainya, sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Anak-anakku yang saya cintai, kita lanjutkan kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat yang ketiga, yakni Yaumul Mahsyar. Apa Yaumul Mahsyar itu? Yaumul Mahsyar adalah hari di mana manusia akan dikumpulkan pada suatu tempat yang sangat luas,
setelah bangkit dari alam barzah untuk menerima keputusan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Pada hari itu nanti, matahari akan diturunkan satu hasta di atas kepala, Audio Jungle. sehingga ada manusia yang tenggelam oleh keringatnya, ada yang keringatnya sampai di jidat, di mata, di hidung, di dada, dan lain sebagainya. Intinya, di hari kiamat nanti yang berbicara adalah sudah amal perbuatannya di dunia. Kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat yang keempat adalah Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Hisab itu artinya adalah perhitungan, sedangkan mizan artinya penimbangan. Apa pengertian Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan? Adalah hari di mana manusia akan dihitung dan ditimbang amal perbuatannya dengan seadil-adilnya dan secermat-cermatnya. Pada hari itu nanti, pada Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, setiap manusia akan ditimbang amal perbuatannya, akan dihitung amal perbuatannya. Setiap perbuatan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Kejadian yang berhubungan dengan hari kiamat yang kelima adalah sorga neraka. Apa sorga neraka itu? Sorga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, diperuntukkan bagi orang yang beramal baik. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan, diperuntukkan bagi orang yang beramal buruk. Surga neraka adalah tempat yang kondisinya berkebalikan. Kalau di surga penuh dengan kenikmatan, di neraka penuh dengan penderitaan. Kenikmatan di dunia ini tidak ada seberapa dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Begitu juga penderitaan di dunia ini tidak ada seberapa dibandingkan penderitaan di neraka. Kenikmatan di surga adalah kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat, telinga mendengar, dan hati yang membayangkan. Begitu pula penderitaan di neraka belum pernah ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang membayangkan tentang penderitaan di tempat tersebut. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, sampailah kita pada materi yang terakhir, bab iman kepada hari kiamat, yakni hikmah iman kepada hari kiamat. Tentunya sangat banyak hikmah yang kita dapatkan setelah kita belajar iman kepada hari kiamat, tapi di sini Bapak Guru sampaikan 3 saja hikmah iman kepada hari kiamat. Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maksudnya, setelah kita belajar iman kepada hari kiamat, akan timbul di hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, selalu berusaha berbuat baik. Setelah kita belajar iman kepada hari kiamat, kita mengetahui bahwa setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, sehingga kita akan berusaha untuk berbuat baik. Karena siapa yang berbuat baik akan dibalas, yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kejadian yang dahsyat, yang luar biasa, terutama penderitaan di neraka, kita akan sadar dengan dosa-dosa kita. Maka hikmah bagi kita setelah belajar iman pada kiamat adalah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang Bapak Ibu sampaikan, walaupun tentunya masih banyak lagi. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sampai di sini
materi yang Bapak sampaikan tentang iman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anakku bisa paham semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak minta kalian mengerjakan soal online yang alamat linknya tertera ada di bawah video ini. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tidak lupa salam saya untuk keluarga kalian, terutama Bapak Ibu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.